Aduh, mati. Ya elah. Gak enak juga. Halo, halo. Ya, halo. Ya Pak, maaf Pak, gangguan sinyal. Ya, lanjut ya. Jadi ketika lihat teman-teman ini sudah masuk belum? Baru 4 ya. Si ini tadi Diki tadi belum masuk ya. Belum. Kita tunggu sedikit coba. Nah, ini untuk Mas Yusuf dulu ya. Jadi ketika melihat teman saya begitu aktif di kelas, aktif dalam organisasi, saya juga ini terpancing kok mereka bisa, kenapa saya nggak bisa gitu Mas Yusuf. Jadi ini solusi untuk Mas Yusuf, sering-sering diajak ini komunikasi dalam arti sering-sering ditanya misalkan apa kabar, misalkan walaupun begitu kan nggak masalah, misalkan Mas Yusuf sama siapa anggotanya apa kabar, gimana ini keadaannya, nah ini nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Itu insya Allah nanti lama-lamaan bakal timbulnya rasa kalau kata orang tuh chemistry. Jadi kalau sudah timbul chemistry, insya Allah bakal apa yang bakal dituju visi misi dari masing-masing tadi insya Allah tercapai Mas Yusuf. Nah, nanti mungkin Pak Rija bisa menambahkan pengalaman organisasi beliau ini sungguh luar biasa ini dari Pakis, dari Presiden Pakis ini sangat banyak sekali. Nanti bisa membantu sharing pengalaman untuk Mas Yusuf lah ya, untuk internal stabilis kita. Jadi kalau sudah akrab sama anggotanya, ini akrabkan diri dulu Mas Yusuf. Buat Mas Yusuf itu ibaratnya sudah seperti saudara. Jadi ketika Mas Yusuf itu nggak ada kabar, otomatis yang lainnya itu mencari. Ini kok Mas Yusuf nggak ada, jadi langsung ada dari diri itu menanyakan kemana sih Mas Yusuf ini. Kalau sudah seperti itu, insya Allah sudah komit, sudah solid kayak gitu. Jadi Mas Yusuf pun sebaliknya, misalkan ada anggotanya yang nggak ada kabar, misalnya tiba-tiba menghilang. Nah, Mas Yusuf coba tanya Japri, misalkan siapa sih, misalkan Mas Putrawan, Mas Putra kabar gimana nih, bisa nggak ke kampus atau ini kan, nanti lama-lama insya Allah bakal komit. Nah, otomatis komitmen yang di dalam organisasi bisa tercapai nanti Mas Yusuf. Tanyakan nggak apa-apa, nggak masalah, di Japri aja, di Japri teman-teman yang tidak aktif, teman-teman yang tiba-tiba menghilang itu ditanyain satu-satu. Cuman ditanyanya jangan galak-galak, Mas Yusuf, ini kamu kok tiba-tiba ngilang, tidak sesuai sama komitmen. Jangan seperti itu, nanti malah tambah ngilang dia. Diajak ngobrol, jangan langsung to the point, diajak basa-basilan. Kalaupun mau ditraktir makan, alhamdulillah baik-baik. Kurang lebih seperti itu Mas. Insya Allah kalau sudah solid, sudah akrab dengan teman-temannya, nanti untuk mencapai visi misi Mas Yusuf insya Allah bakal lebih mudah. Ya, mungkin itu saja. Mungkin Pak Rizal nggak apa-apa, silakan Pak Rizal kalau ingin menambahkan, kami persilakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Ini hampir rata-rata sebenarnya diprioritaskan untuk anak-anak BEM ya, khususnya yang penguatan baru. Memang perlu upgrading dengan penguatan keilmuan keorganisasian. Baiklah, tadi lebih fokusnya apa? Pertanyaan Yusuf? Gimana membangun komitmen biar bisa sama solid, biar bisa maju untuk sama-sama. Mantap, oke. Baik, itu mungkin mewakili ya.
mewakili pertanyaan dari seluruh anggota BEM. Baiklah, bismillah. Terkait dengan komitmen, tentu juga kalau kita lihat, jangan jauh-jauh dulu ya, antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu dipertanyakan juga. Maka kita sudah komitmen sebagai hamba Allah yang baik ataupun hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Karena itu akan ada hubungan yang sangat erat atau korelasi yang sangat kuat dengan kegiatan atau kinerja kita dimanapun dan kapan kita berada. Termasuk di organisasi ini, yakni di BEM. Maka sebenarnya yang paling harus diperbaiki di awal itu setelah kami mengalami jatuh bangun berorganisasi sejak sama Mbak Budi atau sebelum-sebelumnya di sekolah, kemudian perguruan tinggi, memang sebenarnya tidak ada yang bisa membuat orang sekomitmen atau seistiqomah dengan yang lain. Akan tetapi karena Allah lah mereka bisa istiqomah sampai saat ini dan detik ini. Nah itu, jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita menata hati, menata transaksional kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya sampaikan tadi, saya lupa ada satu surah di mana surah ini sebagai pemantik semangat saya juga pada saat itu berorganisasi di kampus, di mana Quran surah apa ya, yang artinya ya ayyuhallazina amanu istaghfirullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Nah itu salah satunya. Dan juga ada salah satu hadis, banyak sekali sebenarnya. Maka dari itu sebenarnya yang perlu kita pelajari ada ilmu memimpin dan dipimpin. Sebaik-baik pemimpin adalah orang yang siap dipimpin dan siap memimpin. Maka harus ada dulu ilmunya. Bagaimana ilmunya? Salah satu dalil yang saya sampaikan tadi. Dan juga banyak sekali sebenarnya motivasi bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba Allah ketika kita di organisasi diberikan amanah, kita bisa menjalankan dengan baik. Nah yang pertama tadi, perbaiki hubungan dengan Allah. Jangan-jangan kita yang mungkin statusnya sebagai ketua ataupun kepala departemen, kepala bidang itu jauh dari komunikasi dengan Allah atau kurang kurang intens. Nah ini yang menjadi, setelah saya pelajari dan hayati, memang betul pada saat itu kalau yang disampaikan oleh Pak Budi itu benar, itu adalah ikhtiar dunianya. Saya dulu selalu mendekatkan diri sama teman. Saya dulu tidak hobi main futsal, saya main futsal. Saya tidak hobi main bola tangkis, saya main bola tangkis. Untuk mendekatkan diri kepada mereka, untuk mencari muka lah kalau bahasa kita ya. Sehingga mereka tuh, di mana ada mereka ada kita. Ketika mereka makan mie ayam, saya nggak suka, saya ikut. Untuk menjaga silaturahmi tadi. Ternyata tidak efektif menurut saya. Tapi itu seyogyanya kita lakukan dengan semampu kita. Kan tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita memperbaiki diri sama Allah. Manajemen organisasi ataupun manajemen waktu itu sangat erat kaitannya dengan manajemen Islam. Baik itu kepemimpinan maupun juga timing atau waktu. Nah, kalau pemimpinan, kita contoh sebaik-baik pemimpin adalah Rasulullah SAW. Semuanya ada di Rasulullah. Tinggal kita bagaimana anak-anak BEM mengkaji, bagaimana mengkaji prinsip-prinsip dasar dan juga bagaimana keseharian Rasulullah ketika memimpin suatu negara, memimpin keluarga dan lain-lain. Ini sangat penting karena kalau kita memakai instrumen-instrumen yang katakanlah pada umumnya, maka itu yang terjadi akan mengalami yang namanya dilema atau kekecewaan, atau kalau dalam bahasa ininya keorganisasian Islamnya adalah futur atau kurang semangatnya, komitmennya hilang, menurun. Nah maka dari itu yang perlu disadari untuk kita semua, ayo sama-sama teman-teman BEM mempelajari apa ilmu-ilmu yang harus dimiliki sebagai khalifah, sebagai pemimpin baik di diri pribadi, di organisasi maupun di keluarga. Nah ini saya contohkan satu ya. Saya harap semoga bisa setelah ini bisa ada kajian-kajian yang sangat intensif dan komprehensif terkait dengan komitmen ini. Karena komitmen ini sangat jangkauannya sangat luas ya. Maka dari itu perlu dipilah-pilih satu-satu komitmen di bidang mana nih, seperti itu kan. Dan juga nanti saya rekomendasikan untuk belajar fikih prioritas. Kapan waktu kita berorganisasi, kapan kita kuliah, dan kapan kita kerja. Saya tahu bahwa ketua BEM ini Yusuf kerja ya. Maka
bagaimana Yusuf bisa membagi waktu itu dengan sebaik mungkin. Saya sedikit cerita, tadi Pak Budi juga cerita, saya akan cerita sedikit ya terkait dengan bagaimana manajemen waktu. Nah, dulu ini saya ikhtiar dunianya, saya buat ditulis di note ataupun di catatan HP. Saya tulis dari bangun tidur jam berapa ya, silahkan mau jam 3, jam 4 atau jam 2, kemudian sholat sampailah tidur lagi, itu saya ada schedule-nya, semua saya ada schedule, saya tulis rapi dan saya contreng. Kalau hari ini saya tidak lakukan, saya evaluasi dan saya harus lakukan besok, misalkan seperti itu. Nah, ini saya ikhtiar dunia. Ternyata cukup efektif sebenarnya kalau memang mau diterapkan, tapi memang agak sedikit ribet karena kita terlalu banyak mungkin secara tertulis ya. Tapi terlepas dari itu mungkin ada kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau saya dulu pelupa, makanya saya tulis, makanya saya lihat HP, oh ini belum selesai nih. Atau yang setelah itu terjadi memang cukup efektif, tapi setelah saya tamat kuliah saya mencoba mencari yang lebih simple, lebih enak ya. Maka ternyata yang paling penting adalah bagaimana cara kita mendahulukan Allah. Kita kan ada 5 waktu dalam sholat wajib, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, isya, dan maghrib dan isya. Maka kita pasti berkomitmen, saya yakin dan percaya bahwa semuanya akan melaksanakan sholat apapun dan bagaimanapun keadaan. Pada saat kerja azan sholat, pada saat belajar azan sholat, pada saat mengajar juga seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah memprioritaskan Allah dimanapun dan kapan kita berada, maka saya yakin kalian juga akan memprioritaskan organisasi kalian. Maka yang didahulukan Allah dulu, kemudian Allah lagi dan Allah terus, sehingga nanti Allah yang bantu kita manajemen waktu yang lain. Intinya sebenarnya tidak masalah kalau kita mau punya plan A, B, C, dan D, akan tetapi harus jangan sampai bertabrakan dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nah, apalagi teman-teman di kuliah di kampus Islam, maka saya harap berikanlah nuansa-nuansa Islam kepada siapapun itu, baik itu di dalam internal kita, aktivis maupun eksternal kita atau stakeholder kita. Maka insya Allah atas izin Allah, bismillah, semuanya akan berjalan dengan mudah. Kuliah dapat, kemudian organisasi kita lancar, dan terakhir kalaupun ada yang bekerja, kerjanya berjalan dengan maksimal. Insya Allah kita sama-sama saling bersinergi, saling menguatkan, saling bahu-membahu. Apapun yang menjadi problem anak-anak BEM, kami selaku dosen juga siap membantu semampu kami. Insya Allah kegiatan akan kita selesaikan bersama. Kalau memang teman-teman BEM sudah tidak bisa, saya yakin bahwa kalau teman-teman BEM sudah kuat secara manajemennya, tinggal bagaimana caranya ke depan bisa komunikasi aktif dengan dosen-dosen ataupun para pembinanya, sehingga memang kegiatan BEM ini bisa terukur dan terarah dan sistematis. Saya harap di pengurusan BEM Yusuf dan teman-teman lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih memprioritaskan sahabat-sahabatnya yang memang membutuhkan ide, informasi, dan alternatif agar solusi apapun permasalahan mereka, baik finansial, baik dari mungkin problem pendidikan ataupun tugas-tugas dan lain-lain. Ini kalian sebagai perpanjangan tangan kami. Sebelum menghadap ke kami, ada baiknya konsultasi ke BEM dulu. Siapapun itu, semester 1 atau semester 2, semester 4 dan semester. Mereka seharusnya mendapatkan pencerahan apapun itu problem mereka dari kalian dulu. Kalau memang kalian tidak bisa menghadapi, barulah mungkin langsung ke Pak Budi, nanti kami akan berkoordinasi sama dosen bagaimana solusinya. Dan terakhir, saya juga hampir kelupaan bahwa kita sedang menghadapi penerimaan mahasiswa baru. Sudah seyogyanya kita sudah mulai dari start bulan 2 kemarin seharusnya. Alhamdulillah webinar perdana ini saya sangat bangga dan senang. Mudah-mudahan ada webinar selanjutnya dan selanjutnya sehingga bisa memberikan warna pada seluruh masyarakat Muara Enim, khususnya anak-anak SMK atau SMA, atau maka kita bisa memberikan
sosialisasi kepada mereka. Bagi yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, kita sangat open dan welcome. Bagaimana caranya kita bisa mengajak mereka? Ya tadi, kita ikhtiar. Untuk urusan hasil kita serahkan sama Allah. Insya Allah kita bisa marketing ataupun pemasaran melalui online ini juga kita bisa langsung face to face ataupun door to door, karena saya dengar ada sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah membuka sekolahnya, walaupun tidak sering, tapi kita tentukan waktu dalam 1 pekan atau 1 bulan, bahkan mereka itu ada pertemuan khusus antara siswa dan guru. Maka ini pas sekali kita memberikan surat penawaran untuk sosialisasi kepada mahasiswa baru. Dicoba dulu. Di sini ada Pak Budi, Pak Budi dari SMA atau Man Muara ini, kemudian ada Ganda ini alumnus dari SMK 2. Saya juga lawan tidur, saya siap fasilitasi membantu untuk bisa kita sosialisasi ke seluruh sekolah. Karena inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah ataupun kampus kita. Harus ada regenerasi, harus ada Yusuf yang selanjutnya, harus ada Ganda yang selanjutnya, harus ada adik-adik tingkat kalian. Dan harapan kami mudah-mudahan selain kualitas yang kita cari, juga kita harapkan kuantitas dari mahasiswa baru ini akan terus bertambah dari sebelumnya. Insya Allah itu saja dari saya tambahan. Harapan saya kita harus ada koordinasi terus, baik itu sama-sama dosen. Pak Budi, mungkin kita belum terbuat ya grup dosen Pak untuk semester yang baru ini? Sebenarnya belum Pak Rizal. Kita nanti koordinasi sama Ustaz Syahril, karena ada dosen baru ya, itu Ganda dan saya. Kita ada dosen baru buat nanti lebih kurang ada 5 dosen tetap di STEBIS yang memang kamilah sebenarnya sebagai bapak dan ibu kalian, sebagai petunjuk ataupun pembina kalian yang memang secara resmi ditunjuk oleh yayasan sebagai dosen tetap. Nah, harapan kami koordinasi ini tetap terjalin. Tidak masalah, Pak Rijal saya mau konsultasi silakan. Pak saya mau ini silakan. Insya Allah buat ketika memang ada yang mau menikah, apalagi anak-anak BEM ini sebagai ujung tombak STEBIS. Ketika kalian berada di luar STEBIS, kalian diundang di kegiatan kemarin seperti Yusuf, saya bangga Yusuf sampai diwawancarai ya oleh kegiatan kemarin. Jadi menunjukkan bahwa kita punya value di nilai tembak. Kenapa tidak kampus lain? Wallahu alam kalau tidak hadir ya. Tapi intinya kita bisa unjuk gigi lah bahwa kita harus lebih baik daripada kampus yang lain, itu sebagai motivasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal atas masukan tambahnya, semangatnya untuk teman-teman kita di BEM STEBIS. Sebelumnya BEM STEBIS Muara ini tahun pimpinannya Mas Yusuf ini baik daripada tahun sebelumnya. Insya Allah kedepannya bakal tercipta Mas Yusuf yang selanjutnya seperti kata Pak Rizal tadi. Amin. Baik, langsung ke moderator, silakan Pak Mas Yusuf. Atau ada dari pihak BEM mau menyampaikan? Tidak apa-apa, karena ini partisipannya tinggal internal kita aja ini ya. Ada Mas Yusuf, Mbak Dwi Melinda, sama Mas Ganda ini. Mungkin ada kendala selama dari organisasi, apa di sharing aja di sini. Nampaknya Yusuf sedang ada kegiatan, dan yang lain juga ada kegiatan.
saya mau bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung yang disampaikan bahwasannya menjadi pemimpin itu adalah orang yang pandai cakap. Iya, benar. Kalau orang yang bukan yang pandai cakap, jadi itu sebaiknya tidak jadi menjadi pemimpin. Tapi begitu dan statementnya dari tidak dia. Iya. Jadi yang saya tanyakan itu, Pak, bagaimana dengan kondisi saya ini? Saya ini pertama itu tidak punya backgroundnya organisasi di dalam kepemimpinan, tapi hanya punya tekad dan itu saja. Apakah saya termasuk yang dikatakan oleh Bapak tadi? Ya, terima kasih Mas Ganda ya. Sebenarnya kalau dilihat dari segi apa yang dimimpinya kan, yang saya maksudkan itu sebenarnya untuk kepemimpinan negara. Jadi benar-benar mengetahui keadaan rakyatnya, benar-benar memiliki kemampuan dalam memimpin. Untuk Mas Ganda sendiri ini langsung to the point aja ya, gitu kan. Mas Ganda kan ini sudah di sini sebagai wakil, insya Allah jika memang Mas Ganda ingin melakukan perubahan, memiliki niat yang baik dalam berorganisasi, ingin benar-benar memajukan kampus TEBI Semarang ini dan pengen menjalankan visi-misi dari Mas Yusuf, visi-misi BEM TEBI, ya, saya sendiri mengapresiasi, saya sendiri sangat bersyukur dan mungkin bukan termasuk ya masuk golongan yang saya sebutkan tadi, karena mungkin kecuali lah Mas Yusuf ya, jika memang benar-benar Mas Yusuf memiliki niat yang baik dalam berorganisasi. Jadi misalkan Mas Yusuf cuman saya pengen mencari nama aja, pengen biar terkenal, biar jadi famous kayak gitu kan, biar jadi tenar di kampus, biar banyak yang ini di Mas Ganda lewat, ini ketua BEM Bingiru. Kalau niatnya sudah seperti itu, lebih baik istilahnya tuh mengundurkan diri, karena memang niatnya sudah tidak sesuai dengan visi misi kayak gitu. Mungkin itu aja Mas Ganda. Boleh tanya lagi, Pak? Iya, apa lanjut Pak, tentang komit. Saya itu bertahu secara detik, secara spesifik definisi dari komitmen itu, Pak, dan sebab tadi saya kurang menarik dari komitmen itu. Jadi komitmen itu seperti apa, Pak, definisinya secara spesifik lagi gitu? Jadi kalau menurut saya Mas Ganda ya gimana? Kita kan sering mendengar kata komitmen. Jadi komitmen itu seperti apa sih gitu? Baik ya. Jadi kalau ini kan, kalau pengertian secara istilahnya secara buku itu kan banyak ya. Tapi menurut saya pribadi itu komitmen organisasi itu keyakinan yang Mas Ganda punya, yang Mas Ganda ada dalam diri Mas Ganda tuh, Mas Ganda itu pengen berada di organisasi itu dan menjalankan apa yang menjadi tujuan organisasi itu. Itulah komitmen. Jadi misalkan visi misi dari BEM TEBI itu ingin memajukan BEM TEBI ini menjadi lebih agamis dalam arti taat kepada Sang Pencipta dan kepada masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa, membantu mahasiswa dalam segi misalkan yang berbagai dari finansial, jadi mengetahui seluruh dari mahasiswa kita, jadi bisa membantu. Insya Allah di sini komitmennya itu ada begitu Mas Ganda, dari dalam hati Mas Ganda. Jadi Mas Ganda itu punya rasa setia, punya rasa memiliki dari organisasi Mas yang sekarang. Ya, gimana Mas Ganda?
Jadi komitmen itu apa ya istilahnya, kalau biasanya kan komitmen ini kan biasa dengan istilah kesetiaan terhadap sesuatu atau sesuatu lah ya, sesuatu misalkan kalau dalam hal ini kan organisasi. Jadi kesetiaan Mas Ganda itu dalam taat pada organisasi tersebut. Itulah komitmennya. Dan menjalankan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Ya Pak Budi, saya coba tambahkan sedikit. Ya, lanjut. Memang berat ya kalau bahasa komitmen ini, kalau bahasa Indonesia-nya komitmen. Tapi kalau dari Islamnya benar, sebenarnya adalah kita istiqomah. Istiqomah dalam artian kalau di organisasi kita tarik bahwa memang betul kita harus benar-benar menjalankan apa yang disepakati dalam organisasi di awal ya. tujuan. Mungkin kalau dalam dari awal mungkin kalian sudah rapat kerja ya, kalian sudah ketok palu ini A sampai Z, programnya ini kalian jalankan. Ini kalau kita konteks hanya fokus kepada apa saya, kita harus benar-benar sekuat tenaga menjalankan itu, asalkan memang tidak tidak melanggar syariat Islam. Jadi komitmen itu simpelnya adalah istiqomah dengan apa yang sudah kita pilih, seperti itu. Kita sudah di STEBIS ataupun di BEM, maka bagaimana kita dari awal sampai akhir. Saya sering sekali menganalogikan kalau kita dulu waktu SD, dulu kita mungkin nggak komitmen, nggak istiqomah sampai kelas 6. Mungkin kita tidak akan melihat yang namanya SMP, SMA, bahkan kuliah. Kita berhenti di kelas 3. Nah ini nih yang saya selalu sampaikan kepada adik-adik organisasi pada saat itu. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan amanah itu sampai selesai. Baik secara yuridis, hukum, ataupun baik secara hukum Islam dan hukum negara. Jadi kalau kalian sudah dibaiat ataupun sudah diberikan amanah untuk menjadi anggota BEM atau pengurus BEM sampai 1 tahun atau periode, maka berjalan sesuai dengan apa yang di-SK-kan atau yang sudah disepakati. Insya Allah yang saya sampaikan tadi, semuanya kita lakukan ini karena Allah, untuk semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan kemudahan. Walaupun pasti ada kalau masalah secara internal. Saya sama Pak Budi pada saat mau ada kegiatan seminar nasional, mana teman-teman anggota nggak ada yang aktif, ada seperti itu, pasti ada. Tapi yakinlah bahwa Allah akan membantu kita, insya Allah. Itu saja mungkin dari saya penjelasan tambahan Pak Budi. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, silakan dijawab. Ya, ini ada dari Mbak Melinda ya. Bismillah, mau tanya Pak, bagaimana cara kita sebagai anggota untuk mengingatkan anggota yang lain agar sadar amanahnya? Jadi Mbak Melinda ya, langsung aja di japri nggak apa-apa, langsung to the point. Insya Allah lebih langsung menyadarkan itu. Jadi misalkan Mbak Melinda ada temannya ini misalkan sebagai desain grafis, tapi dia ketika ditanya sudah selesai belum ini Mbak, oh belum, saya lupa, nggak apa-apa, diingatkan aja terus di japri, cuma dengan bahasa yang halus, jangan kasar gitu. Kau mana ini kau hasil desain webinar kita untuk promosi kita, kok belum selesai? Nah, jangan seperti bahasa kasar, bahasa halus. Jadi saya juga pernah waktu seminar nasional Pak Rizal ya, waktu seminar nasional itu Dr. Kasmir kalau nggak salah, itu kan saya sebagai ketua pelaksana yang belum sama sekali memiliki niat untuk menjalankan amanah itu. Jadi banyak sekali kendala seperti kata Pak Rizal, baik dari anggota yang terutama itu anggota perlengkapan dan percetakan. Jadi ketua sendiri saya langsung terjun tangan sendiri ketika saat itu anggota tidak bisa. Jadi saya cetak desain sendiri, saya pergi ke percetakan saya sendiri, nyetak
sertifikat 700 banyaknya itu saya sendiri. Itu waktunya mepet sekali, 1 minggu menjelang selesai itu harus sudah selesai sertifikat. Jadi otomatis saya sendiri itu di kosan itu sampai berapa kali itu catering rusak gitu kan. Ini kan seharusnya kan bagian dari anggota, seharusnya bagian yang menghandle sertifikat. Saya kan sebagai banyak ketua ini mengingatkan saling saling mengingatkan tentang amanah masing-masing kayak gitu kan. Tapi ketika ada anggota yang tidak bisa melaksanakan, otomatis saya sendiri yang menghandle kayak gitu kan. Tapi dalam hal ini alangkah baiknya kalau kita ingatkan terlebih dahulu, misalkan pun tidak bisa lagi dihandle oleh yang bersangkutan, baru nanti adakan rapat di situ, diajak semua itu mau tetap di sini atau mau gimana gitu kan, nanti kan bisa jelas semuanya kayak gitu. Ya, sepakat sama Pak Budi bahwa terkait dengan cara mengingatkan ya. Jadi kalau kita kembali kepada konsep Nabi Muhammad SAW, mendakwahkan itu juga luar biasa ya. Bisa bilhal, bisa bilisan. Jadi banyak sekali cara untuk memberikan pencerahan kepada teman kita yang mungkin sebagiannya mereka sudah ada amanah tapi mereka belum menjalankan dengan baik. Maka sebenarnya kalau saya sepakat untuk memberikan pencerdasan dan sosialisasi kepada seluruh kepengurusan BEM, mungkin bisa diadakan khusus pembahasan tentang organisasi untuk penguatan internal mereka, baik secara keilmuan maupun di aktualisasinya. Maka sebenarnya untuk menyamakan satu frame lah, katakanlah satu frekuensi, maka memang perlu ada namanya pengkajian khusus, sehingga mereka seperti Ganda ini kan mungkin secara keilmuannya ataupun secara pengalaman aktualisasinya dia tidak ada, tapi dia mungkin ilmunya ada lah sedikit-sedikit. Nah ini perlu diajak sama-sama untuk bersama-sama mengkaji apa yang harus dilakukan sebagai organisator, sehingga semuanya memiliki kesamaan dalam pemikiran. Sehingga ya saya sepakat bahwa suatu saat nanti ataupun ke depan anak-anak BEM ini akan tidak perlu disuruh, mereka sudah sadar bahwa ini amanah saya. Kata Pak Budi tadi disampaikan, kalau dia sudah biasa mendesain misalkan tadi kan, maka ketika ada kegiatan saya aja yang desain, menawarkan diri langsung. Ketika dia ada kegiatan aksi karena memang dia bagus, orasinya bagus, maka saya saja sebagai koordinator lapangan. Dan begitu pun dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Memang sangat dirindukan sekali kegiatan seperti ini, ataupun teman-teman yang sudah berkomitmen ataupun sudah memiliki kapak keilmuan tentang organisasi ini. Kita akan sangat terbantu. Mereka tidak perlu disuruh, mereka sudah sadar dan sudah paham apa yang menjadi tupoksi, tugas pokok fungsi mereka masing-masing. Kita berdoa kepada Allah, semoga teman-teman BEM atas izin Allah dengan semangat baru, maka kita sama-sama menguatkan. Nah, tadi saya contohkan tadi menguatkan dengan cara mengkaji secara mendalam tentang keorganisasian, sehingga mereka terus di-upgrade keilmuannya. Seperti ini, sharing, berdiskusi, membahas buku ya, atau katakanlah Pak Budi, kita tuh waktu Pak Kasmir tuh bedah buku ini, bedah buku. Boleh lah bedah buku, saya ada buku collective leadership, nanti kita sama-sama menguatkan itu. Ataupun ya teman-teman mungkin punya tema yang lain, sehingga memang kita perlu mengasah keilmuan kita khususnya di bidang keorganisasian. Jadi kita kalau ada kendala-kendala, sebenarnya disitulah nanti akan terpecahkan seperti ini ya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Budi, mungkin itu Pak Budi. Ya, cek sebentar. Ini bukan pertanyaan Mas, ini Pak Rizal. Oke Pak, sehubungan Baik, ada lagi saya masuk dulu Pak ya. Sehubungan dengan udah malam, saya kira teman-teman udah capek mungkin ya. Bisa closing statement
dari Pak Budi sama Pak Rizal untuk teman-teman dan motivasinya itu Kak. Mungkin Pak Budi dulu aja, karena yang memberikan materi Pak Budi, closing statement dari Pak Budi dulu, nanti saya tambahkan baik. kurang-kurang. Jadi untuk masaknya ya Pak Rizal ya, terima kasih Mas Siva karena sudah malam juga ya. Jadi yang hadir ini tinggal internal kita. Jadi closing statement saya, jadikanlah bukan closing ya, istilahnya itu pesan lah. Jadikanlah apa BEM STABIS ini pijakan kalian untuk berpacu ke depannya. Jadi ketika kalian benar-benar menjiwai jiwa organisasi di BEM STABIS ini, insya Allah kedepannya kalian bakal mendapatkan manfaat apa yang kalian lakukan pada saat ini. Mungkin tidak langsung kepada kalian, bisa jadi kepada keluarga, sahabat, atau kepada teman kalian. Itu saja. Sepakat dengan statement Pak Budi. Saya satu kalimat juga ya, bahwa kita tidak tahu amal ibadah apa yang bisa membuat kita ke surga. Maka dari itu beramalah sebaik mungkin, khususnya di TBS ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini kita persembahkan kepada Allah, karena tidak tahu amal yang mana yang diterima, seperti itu kan. Mudah-mudahan ini sebagai amal pemberat kita di akhirat. Allahu a'lam. Amin. Ya, terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi sama Pak Rizal atas partisipasinya dan ilmunya yang bermanfaat. Oke kawan-kawan, sehubungan dengan acara menutup, marilah kita tutup dengan majelis kafarat. Bihamdika astaghfiruka baik. Sajalah la ilaha illa anta astaghfiruka baik. Saya sebagai moderator, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman. Terima kasih Pak Budi atas ilmunya, Ya, sama-sama. atas partisipasi seluruh mahasiswa. Kita tunggu terobosan-terobosan baru untuk kemajuan perkuliahan kita. Insya Allah tanggal 8 kita sudah mulai kuliah lagi hari Senin. Ya, Senin ini ya. masih 2 hari lagi. Jadi ada masukan, ada saran atau ada kendala dari setiap mahasiswa, kami harapkan itu bisa tertuntaskan permasalahan itu oleh BEM. Kalaupun memang belum bisa, langsung komunikasi sama Pak Budi, maka kami akan mendiskusikan bersama dosen-dosen ataupun yang berhak membahasnya. Saya izin live semuanya. Terima kasih. Ya, izin live juga. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya Mas Yusuf ya. Oke, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda?